Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Fortuner facelift tahun 2020. Nah, ini mobilnya lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Seperti biasa untuk kontak personnya ada di description di bawah ya. Dan kebetulan ini adalah yang tipe TRD VRZ ya. Jadi yang tipe TRD bermesin diesel. Ada dua soalnya, TRD bensin dan TRD diesel. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Kuncinya dia seperti ini, masih sama ya, dia udah smart keyless entry, ada tombol lock unlock dan buat buka bagasinya juga. Terus dia juga ada smart entry-nya di sini, tinggal pencet tombol ini untuk membuka sama untuk menutup pintu. Nah, di bagian dalam sekarang perbedaannya di facelift ini dari tipe Fortuner dari tipe VRZ ke atas ya kalau nggak salah, seingat gue. Sekarang interior hitam semua, jadi nggak ada coklat-coklatnya lagi. Soalnya dulu di pre-facelift kan joknya agak coklat gelap, terus panel kayu yang di tengah, terus sama panel-panel door trim itu agak kecoklatan. Kalau sekarang ini udah full hitam, jadi makin sporty, makin garang lagi. Kuncinya kita taruh dalam dulu. Untuk pengaturan jok tetap sama ya, seperti yang pre-facelift, dia udah elektrik, bisa maju mundur, naik turun, depannya juga bisa dinaikin, bisa di recline juga. Dan improvement yang ada di facelift ini, untuk yang tipe VRZ ke atas, jok penumpang sebelah kirinya juga elektrik. Jadi jok depan kanan kiri itu udah full elektrik. Kalau yang lama kan yang elektriknya cuma bagian supirnya aja. Oke, ya langsung kita masuk aja. Di pilar A ini juga ada grab handle buat memudahkan akses masuk. Dan oke, akhirnya kita berada di interiornya Fortuner facelift ya. Karena kunci udah di dalam, tinggal kita injak rem dan tekan startup engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Wah, animasi ininya juga lebih keren ya, baru soalnya. Cakep. Oke. Untuk setir bentuknya masih sama, nggak berubah. Jadi dia udah dilapis kulit, ada jahitan warna putihnya gini. Pengaturannya dia manual tilt teleskopik ya. Terus di bagian atas juga dia ada wood panel yang lebih gelap. Kalau yang lama dia doff coklat gitu ya. Kalau sekarang dia udah warnanya kayak black wood gitu ya. Sama kayak di center console. Untuk di sebelah kiri ada tombol volume, ganti track, ganti mode, voice command atau tutup telepon, dan tombol pengaturan MID. Di belakang sini juga ada tombol untuk cruise control buat ngatur kecepatan kalau misalnya kita lagi jalan konstan di tol. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir juga ada tuas untuk lampu. Dia ada one touch reporter signal, sudah auto headlights, ada switch fog lamp, tapi dia autonya yang nggak bisa dimatiin gitu, jadi udah paling bawah auto doang. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper, ada intermittent timer buat wiper depan, dan wiper belakang juga ada intermittentnya. Untuk speedometer dia latarnya baru nih, dia ada kayak semacam metallic blue finish gitu ya, jadi lebih mewah. Dan jarumnya kalau diperhatiin juga lebih tipis, lebih elegan. Terus font angkanya juga lebih elegan. Di sini ada tachometer, ada temperatur mesin, ada speedometer, dan ada fuel gauge. Di bagian tengahnya ada MID, di sini ada mode berkendara, gear indicator, offset temperatur, dan ada ini juga ya, odometer. Ada trip A, trip B, brightness panel instrumen. Dan di MID ini juga banyak konten baru. Contohnya ini ada current fuel consumption, ini tetap ada average fuel consumption, range, eco indikator, eco saving. Dan ini ada yang baru nih, dia ada indikator buat roda depan. Jadi roda depan itu udah lurus atau belum ya. Ini berguna banget pas lagi parkir atau lagi off-road gitu misalnya. Dan ada speedometer digital, ini yang baru, yang paling kepake lah istilahnya fiturnya. Terus ada warning message. Di bagian setting ada vehicle setting, dan untuk setting electric tailgate-nya sekarang itu udah built-in ke MID, bukan pakai tombol yang ada di dashboard lagi. Terus di meter customization ini standar lah ya, ada bahasa, units,
lampu indikator, switch setting, tombol ini ya buat ngatur ini fungsinya mau diapain. Drive info 1, drive info 2, eco saving, initialize display, dan udah gitu dong. Ya yang paling berasa sih ini ya, speedometer digital sama angle buat setir depannya. Keren. Jadi lebih mewah ya. Fontnya juga mirip-mirip kayak speedometer digital Lexus gitu loh, atau Land Cruiser. Jadi lebih mewah. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Ada cup holder yang bisa dijadiin storage juga. Start engine button di sini. Di sini ada indikator alarm. Tombol sensor parkir juga sekarang cuma satu ya. Kalau tadinya kan ada sensor parkir belakang sendiri, corner sensor sendiri. Terus di sini juga ada tombol power back door yang baru, ada kick sensor juga ya. Dan ini kick sensornya bisa dimatiin. Ada terus muka kap mesin, terus muka tangki. Di sini juga ada airbag untuk Bluetooth pengemudi. Pedal-pedal masih sama. Di sebelah kiri ada footrest. Dan di bagian door trim sekarang tadi ya full black. Di bagian panel-panel kulitnya juga jadi hitam, handle chrome, dan ada list warna abu-abu ya di bagian sini. Di bagian controller spion ada buat pelipatan elektriknya juga, speaker, ada tweeternya, central lock, window lock, dan all auto power window. Ada speaker di bagian bawah, door pocket, sama ada cup holder. Di bagian sini juga ada pintu, lampu di pintu ya biar kelihatan kalau malam. Lanjut ke atas ada grab handle di PRA, sama di bagian atas sini juga ada seat belt height adjuster. Sun visor pengemudi dia ada selipan kartunya, sama di bagian sini itu ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lengkap dengan lampu. Jadi udah mewah. Ntar ini berkasnya kita balikin lagi. Nah, spion tengah ini juga baru ya. Sekarang semua tipe dia sudah menggunakan auto dimming rear view mirror. Jadi kalau misalnya di belakang itu ada yang ngedim kayak gini, gue contohin ya, anggaplah ini sensornya gue tutup biar kayak malam, ini harusnya agak ngeredep gitu loh. Mana sih sensornya? Ya pokoknya begitulah. Jadi kalau misalnya lagi nyetir malam-malam ada yang nyorot pakai lampu dim atau lampu besar, dia akan meredup secara otomatis, nggak perlu cetak-cetak manual lagi. Di tengah sini sih masih sama ya, ada tempat kacamata, lampu baca kanan kiri LED, sama ini untuk ngikut pintu. Sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampunya. Grab handle, seat belt height adjustable, dan headrest juga height adjustable. Lanjut ke tengah, ini ada ventilasi AC yang ada dua gini, masing-masing bisa dibuka tutup, tombol hazard, dan ada jam digital yang khas Toyota banget, teleponnya kayak kalkulator gitu. Head unitnya ini juga mirip-mirip kayak kepunyaannya siapa tuh namanya, Corolla Cross, yang ada pengingat tanggal ganjil atau genapnya. Jadi berguna banget buat kita-kita yang tinggal di Jakarta atau yang ngantornya di daerah-daerah ganjil genap, buat ngingetin gitu ya. Dan khasnya head unit dari Toyota zaman sekarang, dia ada NFC-nya sebagai fungsi untuk ngecek saldo e-money, tapi khusus mandiri e-money aja, nggak bisa flash BCA atau Breezy-nya BRI. Jadi udah benar-benar mandiri doang. Ada Toyota. Di sini ada Bluetooth juga, connection. Kecilin dulu deh biar tidak kena voice. Oh, ada voice comment juga. Wah, kena copyright deh ntar. Terus di bagian sini ada notify, ini buat apa ya, googling apps. Nah, di sini juga ada surround view monitor ya sekarang. Jadi ada kamera 360 untuk tipe PRD dan VRZ 4x4. Dan kerennya ini bisa diatur gitu loh. Bisa lihat depan, lihat belakang, lihat kanan, lihat kiri. Dan kalau di tab mobilnya, jadi ada 3D view-nya gini. Jadi kayak BMW. Jadi kita bisa ngecek kita kayak ini parkirnya udah lurus atau belum. Dan ini modelnya TRD sih, ada stikernya gini. Tapi kok kayak private ya? Ya, gitu dah. Dan keren ya, kalau menurut Toyota ya, di fitur kameranya ini dia udah termasuk blind spot monitoring, lane departure assist, sama lane keep assist ya, atau pokoknya lane departure assist. Gue nggak tahu caranya bagaimana, soalnya kan dia
biasanya kan rata-rata kalau blind spot monitoring atau lane keep assist itu kan dia modelnya radar ya atau sensor, bukan pakai kamera. Jadi dia ngebacanya pakai berdasarkan citra gambar dari kamera. Ini baru pertama kali kayak gue liat fitur blind spot sama lane keep assist, sama dia juga bisa, kalau nggak salah dia bisa ngasih tahu gitu kalau di depan kita mau nabrak ya. Ini agak unik sih fiturnya. Mungkin kalau misalnya nanti gue ada kesempatan pinjam unit tes di kendaraan, nanti akan gue bikin video cara kerjanya, karena ini unik banget. Biasanya kalau blind spot kan modelnya ada indikatornya di spion atau di pilar A. Terus kalau lane keep assist itu biasanya di MID udah built in sama fitur setirnya yang akan getar atau bilang kayak narik ke tengah gitu ya, biar mobilnya ke tengah jalur lagi. Kalau ini berdasarkan kamera, unik sih ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita coba ya. Dan di bagian sini juga ada Android Auto. Kalau kita masukin gigi mundur juga pastinya udah ada kamera mundur. Dan sekarang sensor parkirnya, indikatornya built-in di Speedo ya, jadi lebih mewah kayak mobil Eropa gitu. Di bagian bawah ada indikator passenger airbag. AC-nya masih sama, single zone. Climate control ini yang buat fan speednya. Ada mode rear buat AC belakang. Terus temperaturnya juga lengkap, sampai ada heaternya bahkan. Dan dia juga ada auto climate control buat menyesuaikan suhu udara secara otomatis. Di bagian sini juga ada mode AC, sirkulasi udara, defroster depan, arah AC lengkap ke muka, kaki, dan kaca depan. Ada defogger belakang dan off. Terus di bagian bawahnya ini ada power outlet, ada 3 tombol kosong, dan ada tempat penyimpanan gini ya. Oh ya, sama sekarang di tipe TRD dan VRZ 4x4 dia ada fitur ini nih. Dia ada fitur wireless charger yang standar Qi. Jadi buat handphone yang udah kekinian, kalau mau charge tinggal taruh aja. Jadi lebih praktis ya. Di sini juga ada tombol on off-nya. Di bagian sini juga ada cup holder. Untuk transmisi dia masih sama, gated gini modelnya. Ada mode Tiptronicnya juga dari setir buat naikin gigi ke depan, turun gigi ke belakang. Dan kalau misalnya kita masukin gigi mundur, tadi ada sensor parkir dan kameranya juga nyala. Dia 6 speed automatic torque converter. Ada juga yang manual 6 speed di tipe G yang 4x2. Terus ada parking brake juga di sini. Ada mode berkendara, eco, dan power mode. Dan spesial ya, untuk stability control ini sekarang sudah tersedia di semua tipe akhirnya ya. Jadi nggak cuma VRZ 4x4 doang yang punya fitur traction control dan stability control. Semua tipe Fortuner sekarang udah ada. Dan kalau misalnya kita pencet doang, dia cuma matiin traction control ya. Tapi kalau misalnya kita pencet dan tahan, baru dia stability controlnya akan mati. Itu ada indikatornya di situ ya. Tapi untuk airbag dia tetap cuma 3 aja. Jadi cuma di setir, dashboard, dan lutut. Untuk yang 7 airbag itu adanya di tipe G 4x4 dan VRZ 4x4. Jadi yang 4x4 doang yang punya airbag lengkap di samping jok dan karton airbag. Di belakang sini, maksudnya di bawah sini, di bawah center console, ini ada tempat penyimpanan, dan ini juga kulitnya empuk. Dan ya kayaknya cuma segitu aja untuk di bagian kabin depan. Untuk kabin belakang sama yang pre-facelift perbedaannya cuma di jok. Jadi warnanya sekarang udah hitam. Di bagian sini juga ada power outlet ya. Dan rear seat entertainment yang model baru. Jadi dia nggak touchscreen, tapi dia bisa dipencet dari sini. Tapi uniknya kalau di sini ada, ini kan kelihatannya ada tombol lampu. Dia ada ambient lightnya. Ntar gue matiin flashnya dulu. Kelihatan nggak sih? Jadi ada ambient light yang bisa diatur gitu. Dan di sini ada settingan itu, ada ambient light, white atau blue. Ini cara ke bawahnya gimana? Oh gini, pakai volume. Oke. Nah, coba kita tes ya. Atau mungkin harus nyalain lampu senja dulu. Ah iya bener, harus nyalain lampu dulu baru dia nyala.
Lucu ya ada ambient lightnya. Tapi di belakang doang nggak kayak Innova ya. Ya wes lah, tetap aja. Dan sisanya masih benar-benar sama seperti Fortuner yang pre-facelift. Jadi kayak gue nggak perlu bahas banyak-banyak ya. Kalau misalnya pengen lihat yang lengkapnya bisa lihat di video review gue tentang Fortuner TRD yang linknya ada di bawah. Oke, interior udah. Yuk sekarang kita langsung lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Untuk mesin masih sama ya, dia menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder turbo diesel dengan kode 2GD FTV. Tenaganya 149 PS, torsinya 400 Nm. Dan tenaganya disalurkan ke transmisi manual 6 speed dan otomatis 6 speed ke roda belakang atau ke 4 roda. Tapi untuk yang TRD ini itu cuma penggerak roda belakang aja ya. Dan ada juga mesin bensin 2700 cc 4 silinder dengan kode 2TRFE yang tersedia di tipe SRZ dan SRZ TRD. Jadi masih tetap ada ya yang varian bensinnya nggak dihilangkan, karena sebelum launching rumornya untuk Fortuner yang diesel katanya mau disuntik mati karena penjualannya kurang laku, tapi ternyata masih ada. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, untuk di bagian mukanya, untuk Fortuner facelift ini sekarang jadi jauh lebih ganteng ya, jadi lebih elegan. Apalagi dengan varian TRD ini, dia tuh krom-kromannya lebih minim ya. Sekarang Toyota kan juga mainnya dark chrome, jadi kesannya lebih elegan, lebih garang, lebih maco ya. Apalagi untuk yang tipe TRD ini, di bagian atas grill itu ada list warna merah kayak Golf GTI, dan ada logo TRD di bagian kanan bawah grillnya ya. Untuk lampunya juga sekarang udah berubah. Dia sekarang DRL-nya ini panjang ya. Dia begini terus agak ngelekuk gitu. Dan lampu utamanya juga tetap by beam LED. Untuk di bagian bawah, di sini juga corner sensornya kayak nyatu di bagian housing fog lamp gitu ya. Jadi kesannya nggak ada tempelan di bagian bumper. Ada ini juga nih fog lamp yang sekarang sudah LED di semua varian. Dan sennya sekarang pindah ke bawah. Sennya juga LED, dan dia modelnya tuh kedip biasa aja ya, karena yang di Thailand itu ada yang namanya Fortuner Legender, itu dia sennya sequential. Tapi kalau yang di Indonesia kedipnya biasa aja, kedip normal. Dan lanjut ke bagian kaki-kaki serta velg. Dia juga velgnya baru sekarang, masih model kipas tapi motifnya baru. Dia model two tone polish gini. Bannya Dunlop Grand Trek yang berukuran 265/60R18. Dan khasnya Fortuner semenjak improvement 2017 ya kalau nggak salah, semenjak kemunculan tipe TRD pertama kali, dia disc brake-nya udah di keempat rodanya, nggak cuma di depan doang. Untuk cover spion ini juga warnanya hitam untuk yang TRD, bukan body color. Dan di bagian sini juga ada sensor buat bukan sensor, kamera buat kamera 360-nya. Lampu sen ada di bagian spion juga, sudah LED. Dan untuk stiker TRD-nya juga lebih naik ya sekarang posisinya, lebih tinggi dan makin gede juga kayaknya. Fontnya juga baru, handle chrome, ada tombol smart entry-nya juga tadi. Dan untuk semua tipe selain tipe G, dia window lainnya udah pakai chrome. Talang air juga ada emboss logo TRD Sportivo. Terus di atas itu juga ada roof rail yang warnanya abu-abu gitu ya. Lanjut ke belakang, ini agak susah ya soalnya parkirnya lumayan mepet. Dia ada body kit khas TRD lengkap dengan aksen diffuser ala-ala mobil balap yang ada emboss logo TRD. Sensor belakang juga ini rata body, udah makin ngeropah ya. Dan emblem TRD-nya juga dia pakai model yang dark chrome. Garnish plat nomor yang ada logo Fortuner ini juga dark chrome warnanya. Terus ada wiper belakang, terus ada defogger belakang juga. Spoiler lengkap dengan Hammond stop lamp. Antena Sharpin. Lampu belakangnya juga sekarang berubah. Dia lampu senjanya
pakai LED bar yang lebih tebal, lebih tegas. Sennya juga sekarang udah LED, tapi karena ini bukan Fortuner Legender, dia sennya tidak sequential. Untuk lampu mundur, dia ada di bagian bawah masih halogen ya. Dan untuk bagasi, untuk tipe VRZ ke atas dan SRZ juga, dia bagasinya udah elektrik, tapi nggak cuma sekedar elektrik, dia juga sudah ada kick sensornya. Jadi kalau kita bawa barang, tinggal tendang sambil ngantongin kunci ya. Nih di bagian sini nih ada indikatornya, ada stikernya di bawah kanan lah kurang lebih. Kalau misalnya kita mau nendang, jadi pas tangan kita penuh mau masukin barang, tinggal ayunin kaki di bagian bawah bumper aja, asalkan kita ngantongin kuncinya. Dan untuk di bagian belakang ini nggak berubah dibandingin yang pre-facelift, dia masih model pelipatan jok yang ke atas samping, jadinya bagasinya cenderung lebih tinggi tapi nggak begitu lebar. Ini juga modelnya pelipatannya 50-50 ya, jelas lah. Dan karena jok baris tengahnya itu agak mundur, jadi gue nggak bisa peragain. Dan di belakang sini uniknya lampunya ini dia masih halogen sendiri, padahal lampu tengah sama lampu depan tuh ya itu udah LED. Cukup janggal. Ada power outlet juga di bagian bagasi, ada dudukan buat dongkrak sama toolkit, simpan rapi di bagian sini. Dan matiin dulu deh ya, kayaknya cuma segini aja untuk di bagian bagasinya. Yuk sekarang kita tutup dulu. Untuk nutupnya juga gampang, bisa pakai kick sensor dan tinggal pencet di sini aja kalau misalnya kita mau nutup manual. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Fortuner facelift tipe VRZ TRD 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.